نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kemudian kata Syekh rahimahullah, yakni beliau ditanya tentang permasalahan takhdhibul yadain. Nah, pertanyaannya, ma hukmu takhdhibil yadain binisbati lil mar'ati bil hinna? Wa hal warada fi dhalik عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما الحكم لو شمل ذلك باطن الكف دون الأظفار. نعم. ما حكم تخضيب اليدين? Apa hukum mewarnai tangan, ya, menkhidab tangan, binisbati lil mar'ah, ya, pada wanita, bil hinna, dengan menggunakan hinna, wa hal warada fi dzalika an nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah, ya, ada dalam perkara ini dari an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang menunjukkannya? Wa mal hukmu law shamala dzalika batin al-kaff dun al-azfar? Dan apa hukumnya kalau seandainya hinna tersebut yang digunakan untuk mengkhidab, untuk mewarnai tangan, ya, itu hanya mewarnai bagian dalam daripada telapak tangan, dengan al-azfar, tanpa mengenai, ya, kuku-kuku dari tangan-tangan tersebut. Nah, dijawab oleh Syekh rahimahullah, al-khidab bil hinna'i fil yadain mimma ta'arafat alaihi an-nisa'u. Nah, al-khidab bil hinna', menkhidab fil yadain, melakukan khidab, membuat warna-warni yang menghiasi kedua tangan dengan hinna, termasuk dari perkara yang kaum wanita sejak dulu, ya, pada masa Rasulullah SAW dikenal oleh mereka, suatu perkara yang kaum wanita sejak masa Rasulullah SAW telah melakukannya, ya, terbiasa melakukannya. Wa huwa 'adatun uttakhirat lizinah. Dan perkara ini, al-khidab bil hinna, ini merupakan adat, kebiasaan yang mana kaum wanita sejak masa Rasulullah SAW terbiasa, ya, menggunakan perkara ini, uttakhirat lizinah, yang mana dilakukan, ya, dilakukan hal ini untuk dalam rangka berzinah, dalam rangka berdandan, untuk menghias diri, ya, seorang wanita. Baik. Wa madama fiha jamalun lil mar'ati, fal mar'atu matlubun minha at-tazayyun li zawjiha. Wa madama fiha jamalun lil mar'ah, selama memang pada kebiasaan tersebut, ya, adat tersebut, kebiasaan menggunakan hinna, mengkhidabi kedua tangan, dan juga kita tambahkan di sini sebagaimana dalam Al-Majmu' Lin-Nawawi juga disebutkan ar-rijlain, juga pada kaki. Nah, kedua tangan dan kedua kaki. Selama dalam
kebiasaan tersebut ada jamal lil mar'ah, ya, yakni ada kecantikan, keindahan yang dihasilkan, semakin menghiasi dan mempercantik wanita tersebut yang melakukannya. Fal mar'atu matlubun minha, maka kita tahu bahwa yang namanya seorang wanita yang sudah bersuami, matlubun minha tazayyunu li zawjiha, dia dituntut untuk senantiasa tazayyun, untuk mendandani dirinya, menghiasi dirinya, mempercantik dirinya, ya, untuk suaminya. Selama tentunya cara tersebut, cara berhias itu, berdandan itu adalah perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang mana dengan dia semakin mempercantik dirinya di hadapan suaminya, menjadikan suaminya semakin mencintai dia dan semakin terjadi ikhtilaf, ya, semakin dekat, semakin rekat hubungan antara suami istri tersebut. Dan ini maqasid syariah, termasuk dari tujuan-tujuan syariat, yaitu membina rumah tangga yang penuh dengan kemesraan dan kedekatan. Nah, yang mana tazayyun, seorang istri mempercantik dirinya, mendandani dirinya, menghiasi dirinya semampu mungkin yang dia lakukan selama tidak bertentangan dengan syariat, ini adalah salah satu cara, ya, untuk mencapai tujuan yang disebutkan tadi. Naam, ya, sawa'un shamala dzalika al-alfaz am lam yashmalhu am lam yashmalha. Nah, sama saja apakah khilaf tersebut yang dilakukan dengan henna, nah, juga mengenai bagian kuku, juga menghiasi, mewarnai kukunya, amlam yashmalha, ataukah tidak mengenai bagian kuku, hanya mewarnai dan menghiasi bagian telapak tangannya saja, tidak ada perbedaan. Yang muhim, ya, menghiasi tangan, ya, kita tambahkan tadi demikian pula kaki, sebenarnya dalam Al-Majmu'. Nah, ini adalah yang tidak menggunakan henna, ini adalah perkara yang biasa dilakukan oleh para wanita sejak masa Rasulullah SAW, yang ditempuh dalam rangka untuk tazayyun untuk suami. Nah, kemudian kata Syekh selanjutnya, ammal manakir falil mar'ati allati laysat haidan fahiya haramun li'annaha tamna'u usul al-ma'i ila al-basharati fil wudu' illa idza kanat tuziluhu 'inda al-wudu'. Ammal manakir, adapun menggunakan kutek, ya, pewarna kuku yang merupakan sesuatu yang asri. Nah, alat kecantikan yang sifatnya asriyun, artinya munculnya belakangan ini. Nah, tidak dikenal pada masa dulu, ya, yaitu al-manakir. Nah, semacam kutek. Adapun menggunakan ini, ya, seorang wanita menggunakan yang seperti ini jika wanita itu laysat haidan, jika wanita menggunakannya itu bukan wanita yang sedang haid atau sedang nifas, fahiya haram, maka penggunaannya itu haram. Kata Syekh dengan alasan diberi ta'lim. Alasan apa sebabnya haramkan oleh Syekh jika wanitanya tidak sedang haid atau tidak sedang nifas? Liannaha tamna'u usul al-ma', dikarenakan manakir ini, ya, menghalangi air untuk sampai ilal basharah fil wudu, menghalangi air untuk sampai ke kulit, ya, ke lapisan kulit. Fil wudu, ketika berwudu. Nah, demikian pula ketika mandi.
Apa sebabnya demikian? Dikarenakan manakir ini, macam kutek ini, ya, laha kisratun, ada kisrahnya, ada lapisannya. Nah, sebagaimana Syekh tegaskan perkara ini, ya, karena beliau juga pada kesempatan yang lain juga telah berbicara tentang perkara ini dan telah kita lewati di sana pada halaman 12 dan 14. Halaman 12 sampai halaman 14. Nah, beliau di sana menyebutkan bahwa alat kecantikan ini laha kisrah, manakir ini laha kisrah. Nah, ada lapisannya. Jadi kalau dioleskan ke tangan atau ke kuku, maka akan menyisakan lapisan, ya, akan menyisakan lapisan yang mana lapisan ini menghalangi air untuk menyentuh bagian bawahnya ditutupinya, yaitu al-basharah, yaitu kulit atau kuku itu sendiri. Nah, padahal ya membasuh tangan dalam wudu, membasuh tangan dalam wudu dalam artian mengalirkan air di atas tangan, ya, baik itu bagian kulit maupun bagian kuku. Nah, itu adalah perkara yang wajib, ya, air itu harus mengalir di atasnya, di atas kulit tangan dan di atas kukunya. Kalau ada lapisan yang menutupi, yang mana lapisan itu semacam kulit tipis, yakni lapisan, ya, ya, yang mana air tidak bisa merembes, ya, tidak bisa meresap, menembus lapisan tersebut. Air tidak mampu meresap, menembus lapisan tersebut untuk kemudian, ya, menyentuh bagian kuku atau bagian kulit yang dilapisinya. Karena itu merupakan lapisan penghalang. Nah, dan manakir ini keadaannya demikian. Oleh karena itu haram bagi wanita yang sedang haid atau sedang nifas untuk mengenakannya, karena apabila dia tidak haid, tidak nifas, maka 5 waktu dalam sehari semalam wajib untuk menunaikan salat 5 waktu. Nah, yang mana dipersyaratkan padanya at-taharah min al-hadatsil asghar wal akbar, suci dari hadas kecil dengan wudu, demikian pula suci dari hadas besar dengan mandi janabah. Nah, ya, kalau ini dia gunakan, maka ini akan menghalangi sahnya taharah, bersuci dia. Oleh karena itu ada istisna, ada perkecualian di akhir jawaban Syekh rahimahullah. Kata beliau, illa idza kanat tuziluhu 'inda wudu, kecuali jika dia menghilangkannya selalu ketika dia berwudu. Dan ini masyaqqah tentunya. Dan boleh jadi, ya, lupa, karena yang namanya insan ya'tarihi nisyan. Al-insan ya'tarihi nisyan. Yang namanya manusia itu senantiasa akan didatangi oleh nisyan, lupa. Nah, dan ini berarti dia memperhadapkan dirinya dengan resiko. Dengan resiko. Nah, lupa, sudah sholat, kemudian ternyata dia wudu tanpa menghilangkan lapisan tersebut di tangannya atau di kakinya, karena dia lupa. Nah, sudah sholat, ya, melaksanakan sholat, kemudian ingat harus mengulangi lagi sholatnya. Nah, baik waktunya masih ada ataupun waktu sholat itu sudah keluar, ala rajih, ya, pendapat jumhur ulama, maka harus diulang meskipun sudah berjam-jam lewat waktunya. Kemudian dia ingat bahwa ternyata tadi dia berwudu tanpa menghapus lapisan tersebut, sehingga wudunya tidak sah karena ada bagian dari tangannya atau kakinya yang tidak terbasuh air dikarenakan ada lapisan yang menghalangi.
sehingga sholatnya yang dia laksanakan tadi tidak sah karena taharahnya tidak sah dan itu tidak dimaafkan. Nah, masuk dalam keumuman hadis Rasulullah SAW, "Man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa lupa melaksanakan salat, ya, atau tertidur darinya, maka waktu pelaksanaannya adalah ketika dia mengingatnya. Masuk dalam keumuman hadis ini seseorang yang melaksanakan salat dengan tidak sah dikarenakan wudunya tidak sah, dikarenakan ketika berwudu dia lupa menghilangkan lapisan-lapisan yang menghalangi air itu sampai kepada bagian yang wajib untuk terbasuh oleh air. Nah, karena ketika dia salat dengan taharah yang tidak sah, yang menjadikan salatnya tidak sah, maka seakan-akan dia lupa salat. Masuk dalam keumuman man nasiya salatan. Ini pendapat jumhur ulama, meskipun Syekhuna Muqbil rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahiman jami', beliau memiliki pendapat yang menyelisih jumhur, yaitu merinci kalau waktunya sudah lewat maka tidak wajib untuk diqadha. Yang wajib diqadha adalah kalau waktunya masih tersisa kemudian seorang teringat. Adapun kalau waktunya sudah lewat, maka dia ma'dzur, ma'fu dengan kejahilannya tadi. Akan tetapi pendapat jumhur dalam hal ini lebih kuat dan lebih hati-hati, ahwat. Nah, kalau begini keadaannya, gambarannya akan dialami. Ya, ini akan mendatangkan masyaqqah yang berat bagi wanita itu. Karena sewaktu-waktu dia akan lupa. Bagaimana kalau seandainya setiap dia berwudu dia lupa? Akhirnya dia sholat 10 kali. Yang tadinya cuma 5 kali. Ya, 5 waktu akhirnya jadi 10 waktu. 10 kali dia melakukannya. Setiap sholat dia lupa. Nah, harus mengulangi lagi. Baik. Nah, atau bahkan tidak ingat sama sekali. Tidak ingat sama sekali sampai berhari-hari. Dan bahkan lupa dengan perkara itu. Ternyata dia beberapa kali sholat dalam keadaan wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Nah, padahal ada pilihan lain untuk menghindari resiko ini, yaitu tidak menggunakan manakir ini, tidak menggunakan semacam kutek ini. Nah, dan menggunakan yang lain yang tidak berisiko, yaitu menggunakan hinna, sebagaimana ini telah dikenal dan senantiasa dilakukan oleh kaum wanita sejak masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ya, atau sebelumnya, jadi kita ingatkan bahwa Syekh mengatakan haram bagi wanita yang tidak sedang haid atau nifas dengan catatan apa? Haram apabila dia sholat, ya, dengan wudu yang mana wudunya itu dia lakukan tanpa menghilangkan lapisan itu. Maka di sini letak keharamannya, yakni alasannya karena berkaitan dengan sahnya wudu. Adapun kalau misalnya memang dia senantiasa memperhatikan setiap kali berwudu dia hilangkan lapisan itu. Setiap kali berwudu dia hilangkan lapisan itu. Maka ya, dalam hal ini kalau dia melakukan ini sehingga wudunya tetap sah dan salatnya tetap sah, maka tidak ada dalil untuk mengatakan haram. Nah, oleh karena itu Syekh mengatakan illa idza kanat tuziluhu inda wudu. Artinya yang haram apabila seorang wanita yang butuh salat 5 waktu karena tidak haid dan tidak nifas menggunakan ini dan dia tidak mengindahkan perkara ini, dia menganggap remeh dan dia salat dengan wudu tanpa menghilangkan lapisan daripada manakir tersebut, ini yang haram. Adapun kalau dia menghilangkannya setiap kali berwudu maka tidak haram, tidak mengapa. Difahami? Nah, akan tetapi dengan adanya resiko-resiko yang kita gambarkan tadi, nah, dan akan menimbulkan masyaqqah, ya, terhadap wanita itu sendiri, maka dalam hal ini tentunya sebaiknya tidak menggunakan manakir ini dan menggunakan hinna yang memang ini yang merupakan adat yang ma'rufah di kalangan
kaum wanita sejak masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, sebagaimana fatwa Syekh Ibnu Baz, ya, yang mana sesungguhnya fatwa Syekh Ibnu Utsaimin di sini, ya, dan juga pada pembicaraan yang sebelumnya yang kita isyaratkan tadi halamannya, kita bisa memahami bahwa makna dari perkataan Syekh Ibnu Utsaimin menunjukkan bahwa sebaiknya wanita, ya, menghindari, ya, menggunakan penggunaan manakir. Nah, dan Syekh Ibnu Baz rahimahullah memiliki fatwa tentang ini dengan tegas menyatakan demikian dalam fatwanya. Nah, kalamnya beliau sharih, yakni jelas menunjukkan hal itu pada fatwa beliau jilid 10 halaman 49. Jilid 10 halaman 49. Nah, kita bacakan. Beliau mengatakan, ya, kita ambil potongan ucapannya beliau, tidak semua, tapi kita ambil khulasahnya, kesimpulan jawaban beliau yang mewakili seluruh kalamnya. Beliau menyatakan, wal hasilu anna tarkahu aula. Wal hasilu anna tarkahu aula. Wal iktifa'u bil hinna'i wal iktifa'u bil hinna'i walladhi 'alayhi al awailu. Nah, walladhi 'alayhi al awailu aula. فإن استعملته المرأة فالواجب أن تزيله عند الوضوء لأنه يحول دون وصول الماء إلى البشرة. Entah. Nah, kata beliau Syekh Ibnu Baz rahimahullah, wal hasil, ya, dan kesimpulannya, ya, bahwa anna tarkahu aula, bahwa meninggalkan penggunaan manakir ini itu aula, itu lebih baik. Nah, itu pilihan yang lebih baik. Wal iktifa'u bil hinna walladhi 'alaihi al-awailu aula, dan mencukupkan diri dengan hinna dalam perkara ini, ya, dan menempuh apa yang dikenal oleh kaum wanita dahulu kala pada masa Rasulullah SAW, yaitu dengan hinna, aula, mengikuti itu lebih baik, pilihan yang lebih baik. Baik, ya, jelas. Beliau sharih di sini, ucapannya jelas sekali menyatakan bahwa meninggalkannya lebih baik dan mencukupkan diri dengan hinna. Karena hinna tidak memiliki kisrah, tidak menyisakan lapisan yang menghalangi air untuk sampai ke bagian yang harus dibasuh oleh air. Nah, ya, karena ini dari tumbuhan yang mana nanti, ya, yang tersisa adalah warnanya, yang tersisa adalah asar dari hinna tersebut, yang mana itu hanyalah berupa warna semata, ya, warna yang tersisa pada kuku atau pada tangan, dan tidak ada lapisan, hanya warna saja. Nah, yang merupakan bekas daripada tumbuhan tersebut. Maka dalam keadaan tangan tetap terkhidab, yakni terhiasi dengan hinna, dengan warna yang ada, dengan hiasan yang ada pada kuku dan tangan, demikian pula kaki, ya, kemudian seseorang wanita berwudu, ya, dalam keadaan tangan dan kakinya tetap demikian, maka wudunya sah, karena tidak ada di sana lapisan yang menghalangi. Karena itu hanyalah bekas, ya, yang berwujud warna. Baik. Kemudian selanjutnya kata Syekh Ibnu Baz, ya, fa in ista'malathul mar'ah, kemudian jika seorang wanita memilih untuk menggunakan manakir, ya, kalau seandainya dia menggunakan manakir, meskipun sesungguhnya meninggalkannya lebih baik. Tapi kalau seandainya dia tetap menggunakannya,
fal wajibu an tuzilahu 'inda wudu, maka wajib atasnya untuk menghilangkan manakir tersebut, ya, kutek tersebut, ya, menghilangkan lapisannya, mencucinya sampai hilang lapisan tersebut 'inda wudu, ketika berwudu. Li'annahu yahulu duna usulil ma'i ilal basharah, karena lapisan daripada manakir itu menghalangi air untuk sampai ke bagian tangan atau kaki yang harus atau wajib untuk dibasuh, dialiri air. Nah, ya, ini akhir permasalahan ini yang bisa kita sampaikan. Nah, kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, karena ini akan pindah pembahasan. Nah, kita di sini ingin menukilkan kalam fuqaha Asy-Syafi'iyah yang menjadikan kita pada pertemuan yang lalu, taklim yang lalu, mengingatkan tentang tazayyun ini, ya, tentang tazayyun ini tadi. Nah, khususnya pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan penggunaan humrah, memerahi bibir, nah, atau yang semacamnya, bahwa ini perkara yang matlub, yang dituntut dari seorang istri, ya, untuk suaminya. Adapun kalau seorang wanita belum memiliki suami, nah, apa alasannya dia melakukan perkara tersebut? Nah, ya, di mana fuqaha Asy-Syafi'iyah bahkan mereka menyatakan dengan tegas, fuqaha Asy-Syafi'iyah sebagaimana dalam syarah Muslim, nah, pada syarah Muslim pada juz dan sekitar halaman yang kita sebutkan, marji yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, mereka menyatakan, wa amma tahmirul wajh wa tatrif al-asabi' fa in lam yakun laha zawjun wala sayyidun, ya, aw kana wa fa'alathu bighairi idni fa haram, aw kana wa fa'alathu bighairi idni fa haram. Mereka yang tegas mengatakan, wa amma tahmirul wajh, adapun memerahi wajah. Nah, termasuk di sini memerah bibir, ya, wa tatrif al-asabi' dan mewarnai ujung jari jemari, ya, yang kita bahas sekarang, yaitu khidab bil hinna, menghiasi tangan, ujung jari jemari, kuku dengan hinna. Fa in lam yakun laha zawj, kalau wanita itu tidak memiliki suami. Nah, wala sayyid, dan dia bukan seorang budak yang dimiliki oleh tuannya. Baik, kenapa ini juga dimasukkan? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa hukum Islam, seorang sayyid, seorang tuan yang memiliki budak wanita, maka dia dihalalkan untuk, ya, menikmati budaknya itu sebagaimana dia melakukannya pada istrinya, ya, tapi dengan catatan tidak menikahinya, tidak menjadikannya istri. Tidak boleh menjadikannya istri dalam keadaan dia masih budaknya, karena akan berbenturan nanti antara hak-hak wanita itu yang telah dijadikan sebagai istrinya, hak-haknya terhadap suaminya, berbenturan dengan hak-hak suaminya kepada wanita itu yang merupakan budaknya. Oleh karena itu, dalam keadaan dia masih budaknya tidak boleh dinikahi, akan tetapi halal untuk dia gauli sebagaimana menggauli istrinya. Oleh karena itu disebutkan dua di sini. Kalau wanita belum punya suami dan juga belum punya sayyid, nah, al-kana, atau dia punya suami dan punya tuan, ya, karena dia budak dan dimiliki oleh tuannya. Wa fa'alathu bighairi idnih, kemudian wanita ini tadi melakukannya tanpa izin dari suaminya atau tanpa izin dari tuannya, fa haram, maka hukumnya haram. Nah, jadi kalau belum punya suami
dan dia bukan budak wanita yang dimiliki oleh tuannya, maka haram melakukannya. Demikian pula kalau dia punya suami atau punya tuan karena dia budak dan melakukannya tanpa minta izin kepada suaminya atau tuannya, maka itu pun haram. Ini menunjukkan demikian kerasnya fuqaha Syafi'iyah memahami perkara ini. Oleh karena itu, sebagaimana kita sebutkan kemarin, untuk berhati-hati dalam perkara-perkara seperti ini. Barakallahu fikum. Baik. Kita bermaksud melanjutkan, akan tetapi ya qadarullah wa ma syaa fa'ala, sepertinya waktunya sudah tidak memungkinkan. Maka sebelum kita akhiri, kita sebutkan jawaban daripada murajaah kita hari ini. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama, hukumnya adalah hukum asal memotong rambut, memangkas rambut bagi wanita, hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Baik. Kemudian hukum asalnya boleh dalam artian memang perkara ini boleh dilakukan. Perkara ini boleh dilakukan meskipun tanpa alasan, tanpa hajah, kemudian dia bermaksud melakukannya, maka boleh karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan larangannya. Baik. Kemudian jawaban pertanyaan yang kedua, apakah itu boleh kalau ada hajah, ada alasan? Tentunya hukum asalnya memang boleh. Lebih-lebih lagi kalau ternyata ada alasan untuk melakukannya, ada hajah tertentu. Termasuk contoh hajah, alasan untuk memangkasnya adalah dalam rangka tazayyun lizauj. Dalam rangka tazayyun lizauj, untuk menghiasi dirinya dengan memilih model rambut, potongan rambut yang lebih mempercantik wajahnya, penampilannya di hadapan suaminya. Ataukah alasan yang lain, kalau seandainya rambutnya itu panjang, lebat, dan menjadikan dia kepanasan dan terganggu, terutama pada musim panas. Dan dia merasa berat dengan itu, maka butuh untuk menipiskannya. Ini di antara contoh alasan yang ada. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jawabannya adalah yaitu pertanyaannya, bagaimana kalau potongannya sampai pada batasan sama dengan potongan rambut lelaki, apa yang termasuk tasabuh atau tidak? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat dalam hal ini bahwa yang menjadi patokan, yang diperhitungkan apakah perbuatan itu merupakan tasabuh atau tidak adalah waqi', kenyataan yang ada. Kalau memang potongan rambut itu kenyataannya memang sama dengan potongan rambut lelaki, maka itu sudah dianggap tasabuh. Dan sudah masuk dalam hadis larangan wanita tasabuh dengan lelaki, yang mana minal kabair tentunya. Kalau demikian karena Rasulullah SAW melaknatnya. La'ana al-mutasabbihat minan nisa, mutasabbihati birrijal minan nisa. Melaknat wanita-wanita yang menyerupai kaum lelaki. Baik. Adapun Syekh Al-Albani dalam hal ini memandang bahwa yang menjadi ibrah adalah an-niyah, yang diperhitungkan, yang menjadi patokan adalah niat. Kalau memang niatan wanita itu melakukan hal itu untuk tasabuh, untuk menyerupai potongan rambut lelaki sehingga dia bermodel gayanya seperti lelaki, maka disitulah dia termasuk dalam al-mutasabbihat. Al-mutasabbihat
birrijal minan nisa, termasuk wanita-wanita yang dilaknat dalam hadis tersebut. Adapun kalau dia tidak meniatkan itu, yang dia niatkan adalah untuk menghias ya dirinya dengan potongan yang model yang sesuai dengan wajahnya, yang semakin mempercantik wajahnya, dengan tanpa ada niatan tasyabuh, hanya saja kenyataan bahwa potongan itu mirip atau sama dengan potongan rambut lelaki, maka tidak mengapa. Nah, karena dia tidak meniatkan untuk tasyabuh. Ini pandangan Syekh Al-Albani, dan beliau berdalilkan dengan asar ya para istri Rasulullah SAW. Nah, bahwa para istri-istri Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah SAW, mereka memangkas rambut-rambut mereka kalwafrah, sampai pada tingkatan kalwafrah, yakni pendeknya sekitar bagian telinga. Nah, baik, yang mana asar ini dalam Sahih Muslim. Ini landasan daripada Syekh Al-Albani. Baik, ala kulli hal, ketika kondisinya demikian, maka penting bagi seorang wanita untuk berhati-hati dalam hal ini. Ya, alhamdulillah, potongan rambut yang tidak sama dengan potongan rambut laki-laki, insya Allah masih banyak model yang indah. Nah, dibandingkan harus memilih potongan yang dalam kenyataan memang sama dengan potongan lelaki, di mana sebagian ulama dalam hadis Ibnu Utsaimin memandang demikian. Dan memang kita butuh tasabut, cari kejelasan lebih jauh tentang perkara ini, dan khawatir kalau memang pendapat Ibnu Utsaimin yang benar misalnya. Nah, meskipun seperti kita katakan, kita harus masih tasabut jauh, karena Syekh Al-Albani memiliki dalil istri-istri Rasulullah SAW. Nah, ya ini. Dan jawaban pertanyaan nomor 1 tadi kita lupa ya melengkapinya. Hukum asalnya boleh, akan tetapi fatwa Syekh Utsaimin mengatakan sebaiknya dihindari, sebaiknya ya tidak memotongnya dan membiarkan sebagaimana adanya, dan menjadikan rambut yang panjang dan lebat itu sebagai sesuatu yang cantik, yang mempercantik, yang menjadikan wanita lebih anggun. Nah, di mana wanita-wanita dulu mereka berbangga-banggaan dengan rambut yang panjang dan lebat, mempercantik diri dengan itu. Ya, jadi sebaiknya dibiarkan, meskipun hukum asalnya boleh. Ini kelengkapan jawaban yang pertama. Na'am, barakallahu fikum, naktafi. Subhanaka bihamdika.